Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Hamid mempunyai istri yang cantik. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Hamid ini sangat mencintai sang istri. Ia rela bekerja keras demi untuk membahagiakannya. Apalagi selama ini yang Hamid ketahui, sang istri sangat menutup diri dari pandangan laki-laki lain. Ia senantiasa mengurung diri di rumah dan menolak bertemu siapapun kecuali suaminya sendiri. Hal inilah yang membuat Hamid semakin cinta dan sayang kepada istrinya. Suatu hari, saat Hamid baru pulang kerja, ia mendapati sang istri tengah menangis sesenggukan. Spontan Hamid segera menghampiri istrinya dengan penuh rasa khawatir. "Apa yang terjadi, wahai istriku? Kenapa engkau menangis?" tanya Hamid penuh kasih sayang. "Saya malu, wahai suamiku, dan saya sangat bersalah kepadamu," jawab sang istri. Hamid pun bertambah bingung mendengarnya. "Memangnya kenapa? Apa yang membuatmu merasa malu dan bersalah?" tanya Hamid kembali. "Saya malu pada burung-burung di atas pohon itu. Setiap pagi saat engkau pergi bekerja, mereka selalu mengintipku lewat jendela. Saya malu sekali, wahai suamiku," kata sang istri. "Maksudmu burung-burung di pohon yang ada di depan rumah kita?" tanya Hamid memastikan. "Betul, wahai suamiku, dan itu sangat membuatku bersalah kepadamu," jawab sang istri. "Jangan sedih, wahai istriku, itu kan hanya burung, tak perlu kau risaukan," ucap Hamid menghiburnya. "Wahai suamiku, apa kau tak cemburu? Sedangkan selama ini aku sangat menjaga perasaanmu. Aku tak mengizinkan siapapun bisa melihatku, kecuali dirimu, wahai suamiku," ujar sang istri sambil menangis terisak. Mendengar pengakuan tersebut, Hamid bertambah kagum dibuatnya. Kepada burung saja, sang istri tidak rela bila dirinya terlihat, apalagi sampai terlihat oleh laki-laki lain. Maka pada keesokan harinya, Hamid langsung menebang pohon yang ada di depan rumah. Sang istri pun akhirnya kembali terlihat ceria, karena burung-burung tersebut tak bisa lagi mengintipnya. Di hari berikutnya, saat Hamid dalam perjalanan berangkat kerja, tiba-tiba merasakan tidak enak badan. Ia pun lalu mengurungkan niatnya dan memilih untuk balik ke rumah. Setibanya di rumah, Hamid dikejutkan oleh perilaku sang istri. Ia memergoki istrinya tengah berduaan dengan lelaki lain di dalam kamar. Betapa hancurnya hati Hamid melihat sang istri tega berkhianat. Ternyata selama ini sikap sang istri yang berlebihan hanyalah untuk menutupi perbuatan bejatnya. Hamid pun memilih untuk meninggalkan sang istri. Ia pergi berkelana dari satu kampung ke kampung lain, hingga sampailah ia di sebuah perkampungan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Untuk menghilangkan rasa penatnya, Hamid lalu mampir ke sebuah warung. Saat ia sedang santai menikmati secangkir teh, lewatlah seseorang berjalan menuju masjid. Dari jubah yang dikenakannya, ia terlihat seperti seorang ulama. Namun yang membuat Hamid heran, orang tersebut berjalan dengan cara berjinjit-jinjit. "Aneh sekali itu orang," gumam Hamid dalam hati. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada pemilik warung. "Maaf tuan, orang yang barusan lewat itu siapa ya?" Si pemilik warung lalu memberitahu kalau orang yang dimaksud Hamid adalah ulama terpandang dan disegani. Dia juga seorang ketua takmir masjid. "Lalu kenapa dia jalannya berjinjit? Apakah memang sudah sejak lahir?" tanya Hamid kembali. "Oh tidak, dia berjalan seperti itu karena sangat berhati-hati. Dia sangat menjaga dirinya supaya jangan sampai terkena najis," jawab si pemilik warung. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa orang. Mereka langsung duduk di samping Hamid dan memesan minuman.
Mereka lalu membicarakan masalah serius yang sedang terjadi di kampung tersebut. Kita harus menemukan pelakunya. Kasus ini pokoknya harus terungkap, kata salah satu dari mereka. Benar, siapapun pelakunya harus dihukum berat karena telah berani mencuri uang masjid, sahut lainnya. Obrolan mereka terlihat semakin serius dan mulai memanas. Maaf tuan-tuan, kalau saya tidak salah dengar, apakah uang di masjid kalian telah dicuri? Tanya Hamid menyela. Iya benar, dan kami belum menemukan siapa pelakunya, jawab mereka. Sepertinya saya tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah ketua takmir masjid kalian, kata Hamid memberitahu. Bagaimana mungkin? Dia itu orang alim dan sangat disegani. Jangankan mencuri, terhadap najis saja dia sangat berhati-hati. Anda jangan sembarangan menuduh, balas mereka. Bukankah kalian sudah memeriksa semua pengurus masjid, tapi kalian melewatkan ketuanya? Cobalah periksa dia dengan cara diam-diam supaya tidak ketahuan olehnya, ujar Hamid menyarankan. Beberapa hari kemudian, setelah investigasi dilakukan secara diam-diam, ternyata terbukti bahwa pelakunya adalah ketua masjid yang berpenampilan layaknya ulama. Suatu ketika saat Hamid kembali mendatangi kampung tersebut, ia langsung dihampiri warga setempat. Tuan, bagaimana Anda bisa tahu kalau pelakunya adalah dia? Tanya para warga. Sikap berlebih-lebihan dalam suatu perkara biasanya hanya untuk menutup-nutupi moralnya yang bejat, jawab Hamid menjelaskan. Maksudnya berlebih-lebihan seperti apa? Tanya mereka penasaran. Di tengah masyarakat, dia selalu berjalan berjinjit-jinjit dengan alasan takut terkena najis. Padahal untuk menjaga dari najis tidak perlu bersikap berlebih-lebihan seperti itu. Dulu aku punya istri, dia sangat menutup diri dari siapapun. Bahkan dalam pengakuannya, dia tidak mau kalau sampai terlihat oleh burung. Dengan alasan karena dia malu dan menjaga fitnah. Awalnya saya sempat takjub dan kagum. Saya sampai menebang pohon di depan rumah tempat para burung-burung itu bersarang. Ternyata di balik sikapnya yang berlebih-lebihan ini, dia malah selingkuh dengan lelaki lain, kata Hamid menceritakan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas diajak para menteri istana berlibur ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang dikunjungi adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, namun tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas tampak senang dan bahagia. Apalagi nanti akan ada acara makan-makan di tempat tersebut. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan, tibalah waktunya acara makan-makan. Abu Nawas pun bergegas menuju pinggiran danau untuk cuci tangan. Namun setelah sampai di pinggiran danau, terjadi kegaduhan. Di situ terlihat banyak orang berkerumun sambil teriak-teriak. Rupanya salah satu menteri rombongan Abu Nawas ada yang terpeleset dan jatuh ke danau. Karena yang jatuh adalah pejabat negara, tentunya banyak yang ingin menolongnya. Ayo, berikan tangan Anda, Tuan, kata salah satu warga. Namun keanehan terjadi. Pejabat tersebut ternyata tidak mau memberikan tangannya. Ia tampak keluar masuk dalam air sambil kepanikan. Abu Nawas yang melihatnya dari jauh merasa penasaran. Ia kemudian mendekati tempat di mana pejabat itu terjebur. Abu Nawas lantas berteriak kepada orang-orang, "Menyingkirlah kalian dari sini. Kalian semua tidak tahu cara menyelamatkannya. Lihat saja, ia sudah hampir tidak kuat dan tenggelam. Dan ia tentu tidak akan mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia seorang pejabat yang tidak suka dengan kalimat berikan. Jelas ia tak mau memberikan apapun termasuk tangannya. Gunakanlah kalimat terimalah. Niscaya ia mau mengulurkan tangannya."
Lihatlah bagaimana aku bisa menolongnya dari tenggelam." Setelah itu Abu Nawas menuju tepi danau dan berkata, "Ayo Tuan, terima tanganku wahai pejabat." Ajaib, pejabat itu langsung menerima tangan Abu Nawas dan memegangnya kuat-kuat sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah menyukaimu wahai Abu Nawas." Pejabat itu akhirnya bisa diselamatkan. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum, akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini akan bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas ketika diperintah menghitung umur kematian seorang tahanan.
Kisah ini dimulai dengan diadakannya hajatan besar-besaran di negeri Baghdad. Tersebutlah nama Raja Harun al-Rasyid yang punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya. Dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberi pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara akan mendapatkan potongan masa tahanan, setengah dari sisa hukuman yang akan ia jalani." Mendengar itu rakyat sangat gembira dan bersukacita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian baginda memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan. "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya baginda raja. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja kembali. "Hari ini terhitung 1 tahun baginda yang mulia," jawab Sofyan. "Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal setahun aku potong setengahnya. Jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara," ujar baginda raja. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap baginda raja. "Siapa namamu?" tanya baginda raja. "Nama saya Ali Paduka yang mulia." "Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu?" Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, "Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia." Jawaban Ali membuat baginda bingung bagaimana cara memutuskan. Sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi baginda tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungannya itu, tiba-tiba baginda teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. "Prajurit, panggil Abu Nawas ke sini secepatnya," perintah baginda raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghampiri baginda raja. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali? Sekarang beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya?" pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide yang cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. "Saya tahu caranya baginda yang mulia, itu mudah saja." Seketika baginda langsung kegirangan. "Apa itu caranya? Cepat katakan," desak baginda raja. "Paduka tahu kan cara berpuasanya Nabi Daud?" tanya Abu Nawas.
Iya, saya tahu. Sehari puasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Tapi, apa hubungannya dengan solusi masalah ini? Tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali. Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. Kamu memang benar-benar cerdas, Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu saya kasih hadiah sekantong keping emas. Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja sedang berburu di hutan belantara bersama rombongan pengawal kerajaan. Karena saking asiknya mengejar hewan buruan, Baginda Raja sampai terpisah dari rombongan pasukan. Padahal saat itu hujan mulai turun dengan lebatnya. Baginda Raja terpaksa mencari tempat untuk berteduh. Setelah menyusuri hutan seorang diri, sampailah ia di pinggiran hutan. Di situ Baginda Raja melihat ada gubuk sederhana yang dihuni oleh seorang gadis dan wanita tua. Lalu Baginda Raja meminta izin untuk menginap. Wanita si pemilik gubuk pun mengizinkan. Silahkan tuan, tapi kami tidak punya tempat yang layak untuk istirahat, kata sang wanita pemilik gubuk. Tidak apa-apa, yang penting saya tidak kehujanan, balas Baginda Raja. Kedua penghuni gubuk sederhana itu tidak mengetahui kalau tamunya adalah seorang raja, karena kebetulan Baginda Raja tidak mengenakan jubah kebesarannya. Saat Baginda Raja memasuki gubuk tersebut, ia melihat di salah satu sudut ruangan terdapat satu ekor lembu. Lalu si anak gadis memerah susu binatang lembunya hingga memperoleh hasil yang melimpah banyak sekali. Kemudian susu itu dihidangkan kepada Baginda Raja. Saat Baginda meminumnya, Baginda merasakan betapa segar dan nikmatnya susu lembu tersebut. Melihat keadaan yang demikian, terbesitlah dalam benak Baginda Raja untuk menerapkan pemungutan pajak bagi setiap pemilik lembu. Tentu ini akan menjadi tambahan pemasukan kas kerajaan, pikir Baginda Raja. Kemudian saat malam tiba, sang gadis kembali memerah susu lembu. Namun berkali-kali ia memerahnya, tak satu tetes pun lembu itu mengeluarkan susu. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya sang raja punya niat jahat kepada kita." Sang ibu membalas, "Mengapa engkau berkata seperti itu, wahai anakku?" Sang gadis pun menjawab, "Begini bu, lembu ini tak mengeluarkan susunya walaupun hanya setetes." Sang ibu lalu kembali berkata, "Sabarlah wahai anakku, ini sudah malam. Nanti menjelang subuh cobalah lagi untuk memerahnya." Tentu saja percakapan mereka berdua didengar oleh Baginda Raja yang kebetulan berada di sampingnya. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Begitu besarkah pengaruh keputusanku terkait dengan pajak yang akan aku berlakukan?" Baginda Raja pun menyesali niatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu. Karena sebenarnya kehidupan para pemilik lembu pada umumnya hidup sangat sederhana. Keesokan harinya, sang gadis mencoba memerah kembali susu lembu, dan ia memperoleh hasil yang melimpah seperti sebelumnya. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya niat jahat raja telah hilang. Lembu ini sudah kembali mengeluarkan susunya." Sang ibu pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu juga dengan Baginda Raja yang mendengarnya. Ketika hari sudah terang, Baginda Raja lalu berpamitan pulang kepada kedua wanita itu tanpa membuka jati dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Beberapa minggu kemudian, kehidupan sang gadis dan ibunya menjadi sejahtera. Ternak lembunya semakin berkembang pesat.
Maka sebagai tanda terima kasih, mereka berdua berniat memberikan hadiah kepada sang raja berupa susu lembu yang segar. Saat mereka datang ke istana, mereka diperlakukan dengan sopan oleh pengawal kerajaan, lalu diantarkan menghadap baginda raja. Betapa terkejutnya ibu dan anak gadisnya itu, karena baginda raja yang ada di hadapan mereka ternyata adalah tamu yang tempo hari numpang menginap di rumahnya. Mereka berdua pun lalu meminta maaf atas perkataannya tempo hari yang berprasangka buruk kepada baginda raja. Namun baginda raja yang adil itu justru berbalik minta maaf. Saya sudah tinggal puluhan tahun lamanya di tempat itu, Paduka yang mulia. Jika raja berlaku adil dan baik, maka bumi kami akan subur dan hewan ternak akan mengeluarkan susunya melimpah. Akan tetapi, bila baginda raja tidak berlaku adil dan jahat kepada kami, maka bumi kami akan kering, ternak kami tidak akan mengeluarkan susunya sama sekali. Mendengar penjelasan kedua wanita itu, sang raja pun kini semakin berhati-hati dalam memperlakukan rakyatnya, terutama menyangkut soal penghasilan. Sang raja tak akan lagi gegabah memberlakukan pajak semaunya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasa ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, baginda raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu?" perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh anak muda," jawab si kakek. "Emangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Ini aku mau ke Baghdad," jawab sang kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka muncul ide jahil baginda raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan baginda, kasihan. Ia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah." "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau," desak baginda raja. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan, seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu
juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu. Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu sang kakek pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena, sesal Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.